Pull! Oh! Ya! Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang port security pada perangkat Cisco. Port security digunakan untuk mengamankan port pada switch, supaya hanya perangkat tertentu yang bisa terhubung. Di sini kita bisa melihat langkah-langkah konfigurasi, cara kerja, serta pengujian saat terjadi pelanggaran atau violation. Kita akan belajar port security seperti namanya. Security adalah mengamankan port atau interface. Kita akan belajar dengan contoh kasus. Di sini misalnya kita mempunyai 3 server, lalu kita tambahkan 1 PC dan 1 switch. Lalu kita hubungkan semuanya menggunakan kabel. Untuk server 1 kita hubungkan ke switch dengan FA0/1 dan server 2 dengan FA0/2, server 3 FA0/3 dan PC kliennya FA/4. Nah, di sini kita akan coba menambahkan 1 PC lagi, kita beri nama yaitu hacker. Lalu kita pindahkan kabel dari server 3 ke hacker. Lalu kita klik forward atau kita tunggu aja. Nah, bisa dilihat di sini kalau pakai port security itu bisa kabelnya langsung merah atau mati. Karena di sini kita belum mengkonfigurasi, jadi kabelnya masih hijau. Kita pindahin lagi kabelnya ke server 3 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan IP-nya di server 1, 2, 3 dan PC client. Sekarang kita masuk ke switch di CLI, lalu kita ketik enable config interface RA FA0/1 sampai 3, lalu switch port mode access dan exit. Lalu kita ketik lagi interface FA0/3, switch port security, lalu switch port security MAC address. Di sini kita harus masukin MAC address-nya dulu. Kita keluar dari tab CLI ini, lalu kita ke server 3. Di sini kita pilih yang config, lalu fast ethernet 0. Nah, di sini kita salin aja MAC address-nya. Setelah itu kita masuk lagi ke switch, lalu kita yang tadi jangan dulu di enter ya. Lalu kita paste MAC address-nya, lalu enter. Terus kita ketik lagi switch port security maksimum 1. Lalu kita ketik lagi switch port security violation shutdown. Kali ini kita akan pengujian port security violation shutdown. Kita pindahkan dulu kabelnya dari server 3 ke PC hacker. Lalu kita coba konfigurasi IP-nya. Kita kirim paket dari hacker ke klien. Nah, kabelnya mati. Lalu kita masuk ke switch, ke CLI, kita nyalain dulu portnya. Kita ketik interface FA0/3, lalu no shutdown. Lalu kita ketik lagi shutdown, kita ketik lagi no shutdown. Lalu terakhir kita ketik do show port security interface FA0/3. Dan bisa dilihat sendiri bagian last search address ini menunjukkan alamat perangkat yang melakukan percobaan akses atau hacker. Kita cek di PC hacker, kita ke bagian config, lalu fast ethernet 0, dan terlihat bahwa MAC address-nya sama seperti yang muncul tadi. Sekarang kita hubungkan lagi kabelnya ke server 3. Lalu kita ke switch, kita ke CLI, kita ketik interface FA0/3, shutdown, no shutdown. Jadi untuk violation shutdown itu mematikan portnya atau interface saat ada yang mengirimkan paket dari
hacker. Sekarang kita akan coba MAC address sticky. Biasanya kita harus masukkan MAC address secara manual. Dengan sticky kita tidak perlu memasukkan MAC-nya. Saat fitur ini aktif, switch akan merekam otomatis MAC address dari perangkat pertama yang terhubung ke port FA0/3 dan menjadikannya MAC yang diizinkan sticky. Intinya port mengingat perangkat pertama yang muncul, jadi hanya perangkat itu yang boleh dipakai port tersebut. Kita masuk ke switch, lalu ke CLI, kita ketik interface FA0/3, lalu kita ketik lagi switch port security MAC address sticky, lalu switch port security maksimum 1, switch port security violation shutdown. Untuk violation itu ada 3 jenis. Kita ketik switch port security violation tanda tanya. Shutdown artinya kalau ada hacker yang mencabut kabel dan menghubungkan ke perangkat lain, port itu akan langsung mati. Sedangkan restrict dan protect tidak mematikan portnya, tapi semua paket dari perangkat lain akan terblokir. Lalu kita ketik do show port security interface FA0/3 dan bisa dilihat sendiri. Di sini sticky MAC address-nya masih 0. Kita akan coba di server 2, kita konfigurasi. Kita ketik exit, lalu interface FA0/2. Lalu do show port security interface FA02. Bisa dilihat sendiri, port security-nya masih disable, artinya belum menyala. Kita ketik switch port security. Lalu do show port security interface FA0/2. Nah, sekarang udah enable ya. Lalu kita ketik lagi switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1, switch port security violation shutdown. Lalu kita ketik do show port security interface FA0/2. Dan bisa dilihat sendiri di sini maksimum total MAC address dan sticky MAC address-nya udah 1. Artinya sudah ada device yang terhubung atau sudah dideteksi oleh switch-nya. Jadi MAC address ini dideteksi oleh switch-nya atau diizinkan oleh switch. Kita coba pada hacker. Kita cabut kabelnya lalu pindahkan ke hacker. Kita klik fast forward. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat sendiri, sekarang mati. Kita coba hubungkan kembali. Kita pindahkan kabelnya ke server 2 lagi. Kita ke switch, ke CLI, kita ketik interface FA0/2, shutdown, lalu no shutdown. Nah, sekarang kita klik fast forward. Dan sekarang sudah nyala kembali. Itu untuk konfigurasi sticky address-nya. Kali ini kita akan coba konfigurasi violation protect. Kita akan menggunakan server yang satu itu masuk pada FA0/1. Kita ke CLI, kita ketik interface FA0/3, switch port mode access, lalu switch port security violation tanda tanya. Bisa dilihat sendiri di sini ada 3 ya, violation protect, restrict, shutdown. Sebelumnya kita sudah jelaskan tentang protect, restrict, dan shutdown. Untuk yang restrict itu akan tetap menyala, namun semua paket akan terblokir. Kita coba konfigurasi. Lalu kita ketik do show port security interface FA0/1. Bisa dilihat sendiri, port security-nya masih disable, artinya belum menyala. Kita ketik switch port security. Lalu kita ketik lagi do show port security interface FA0/3. Nah, bisa dilihat sekarang udah enable. Lalu kita ketik lagi switch port security MAC address sticky. Lalu kita ketik switch port security maksimum 1. Lalu switch port security violation protect. Lalu do show port security interface FA0/1. Perbedaan antara protect dan restrict yaitu di sini kalau yang protect ada yang namanya security violation count. Untuk yang protect akan tetap 0 untuk security violation count-nya.
Untuk yang restrict itu akan menambah, artinya berapa orang saja yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket pada port FA0/1. Selain MAC address yang sudah dideteksi, kita akan coba kirimkan paket 2 kali. Lalu kita ke CLI, kita ketik do show port security interface FA0/1. Nah, di sini sudah masuk ya untuk sticky, total, dan maksimum MAC address-nya 1. Dan maksimum MAC address yang sudah dideteksi, kita langsung saja coba pengujiannya. Kita cabut kabelnya, lalu kita pasangkan ke hacker, kita klik pass forward. Kita akan coba kirimkan paket dari hacker ke server 2. Di sini hasilnya gagal. Lalu kita coba dari hacker ke server 3. Lalu ini gagal lagi, tapi portnya masih menyala. Kita coba hubungkan kembali, lalu kita klik pass forward lagi. Lalu kita coba kirimkan paket dari server ke klien. Nah, kita kirimkan paket dari server 1 ke server 2. Nah, bisa dilihat sendiri sekarang sudah sukses. Kita coba lihat ke switch, kita ke CLI, kita ketik do show port security interface FA0/1. Di sini security violation-nya masih tetap 0, itu untuk violation protect. Sekarang kita akan mencoba violation restrict. Kita tambahkan dulu servernya, lalu kita hubungkan ini masuk pada FA0/5. Kita coba beri IP, yaitu 192.168.50.6. Lalu kita ke switch, lalu ke CLI, kita ketik interface FA0/5, switch port mode access, lalu switch port security, lalu switch port security MAC address sticky, lalu switch port security maksimum 1. Lalu switch port security violation restrict, dan do show port security interface FA0/5. Dan di sini belum didetect, kita akan coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Sekarang sudah sukses, lalu kita ke switch, ke CLI, kita ketik do show port security interface FA0/5. Dan di sini sticky address-nya 1, total MAC address-nya 1, dan MAC address-nya di sini sudah dideteksi, dan juga violation restrict-nya. Kita coba kabelnya pindahkan ke hacker, lalu kita klik pass forward. Kita akan coba kirimkan dari hacker ke klien. Lalu hacker ke server 1, hacker ke server 2, hacker ke server 3, dan violet semua. Kita akan coba lihat ke switch-nya. Kita ketik do show port security interface FA0/5. MAC address lain yang sudah terdaftar akan terblokir. Sekarang kita akan coba hubungkan lagi ke server 4. Lalu kita kirim paket server 4 ke klien. Nah, hasilnya sudah sukses. Nah, itu artinya konfigurasi violation mode restrict-nya sudah berhasil. Jadi, pada mode ini portnya tidak akan shutdown, tetapi semua paket dari MAC address yang tidak terdaftar akan terblokir.